Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semuanya. Pada kesempatan pada malam hari ini kita bersama-sama mengikuti kajian yang keempat kalau tidak salah, bersamaan dengan materi-materi yang berbeda-beda insya Allah. Ini kami kupas dari pengalaman pribadi, pengalaman dari teman-teman jamaah yang kita bukukan, dan kami juga ambil dari Ustadz Nuruddin Al-Indonesi sebagai founder dari Rehabati, yang insya Allah nanti ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman, dan kami minta bantuan juga dari teman-teman untuk silahkan kalau ingin bertanya ya. Semoga Allah Ta'ala yang memberikan kemudahan buat kita, buat keluarga kita, orang yang kita sayangi, sehingga ketika ada permasalahan pun kita mengarah kepada ridhonya Allah Ta'ala ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, memberikan taufik kepada orang-orang yang Allah inginkan sebenarnya, yang Allah sayang. Bagaimana saat ini akan bisa hadir duduk di majelis yang mungkin sebagian orang di saat ini biasanya pada meja, pada pergi ke mall ya. Dan kalau Allah ini ya, ada vaksin, jadi ada perbatasan. Dan semoga kami meminta kepada Allah Ta'ala setiap apa yang rekan-rekan usahakan tidak ada yang sia-sia, dan Allah gantikan dengan keberkahan. Baik rekan-rekan sekalian, selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dengannya kita bisa duduk bersama, kita bisa menyimak bersama, kita dalam naungan bersama, yaitu dengan ru'yah syariah, majelis-majelis Al-Quranul Karim, majelis-majelis sunnah. Baik rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya gangguan jin pada anak ya. Gangguan jin pada anak, yang dimana kami sudah buatkan buku ya, kita sudah buatkan buku ya, yang insya Allah ini bisa rekan-rekan dapatkan di grup ya, di grup, karena kami sudah mencoba untuk share di forum ini tidak bisa, atau mungkin nanti kami coba bentuk PDF atau kita kaji saja ya. Sudah direkam juga sama Mas Arif dan rekan-rekan di insya Allah tiap rekan-rekan memiliki permasalahan tentang anak ya. Memiliki permasalahan tentang anak ya. Jadi pada kesempatan kali ini kami benar-benar berharap buat rekan-rekan, karena anak ini sangat-sangat krusial ya, sangat meresahkan di dalam tubuh kita, di dalam kolbu kita, yang bisa menyesatkan pada perbuatan syirik ya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, rekan-rekan yang kami hormati, yang kami sayangi, ketika seseorang anak sakit ya, maka yang harus kita lakukan adalah dengan memetakan permasalahan kasus-kasus, sehingga tidak adanya keterburuan ya, sehingga tidak mengindahkan kewaspadaan kita terhadap syariat. Nah, ciri-ciri anak yang memiliki gangguan ya, ciri-ciri anak yang memiliki gangguan yaitu sifatnya adalah pembangkang. Anak ini sering membangkang kepada kedua orang tuanya ya, hyperaktif ya, sering sakit-sakitan, lemah akarnya, epilepsi ya, indigo, kelainan mental ya, depresi yang sangat berat, bahkan penyakit
akut ya dan kelainan yang tidak terdeteksi oleh kalangan dokter ya. Maka sebenarnya yang harus diruqyah ini bukan hanya anak saja rekan-rekan sekalian, tetapi kepada kedua orang tuanya ya. Tidak jarang ketika kita meruqyah anak-anak indigo ya, kemampuannya bisa melihat penjelmaan makhluk gaib, bisa meramal, atau bahkan sering berbicara sendiri seperti ada teman gaib. Nah, ini ketika diruqyah yang bereaksi biasanya ibu bapaknya juga ya yang ikut. Ya, subhanallah. Dan dalam kesempatan ini kami ingin memfokuskan bahasan kepada ruqyah anak hyperaktif ya. Nanti ini juga bisa mengacu kepada anak-anak yang menangis di waktu-waktu tertentu, bisa menangis dan bisa melihat satu titik tempat ya. Anak-anak hyperaktif, anak-anak yang pembangkang, anak-anak yang mungkin suka main gamers ya, ini juga dalam keadaan gangguan ya. Ini tentu membuat rumah kita semakin panas ya dan tidak nyaman. Mungkin kita mengira itu hanya perilaku anak yang wajar karena wah ini wajar nih masih anak-anak. Tetapi tidak demikian. Demi Allah tidak. Ketika Hasan dan Husain masih kecil ya, ketika mereka pernah naik ke pundaknya Rasulullah saat beliau lagi melaksanakan sholat, dan setelah salam Rasulullah memegang pundaknya ya, memegang pundaknya sang anak dan mendoakan atau meruqyahnya. Ketika Rasulullah duduk di majelis bersama para sahabat ini, sekelompok anak bermain ya, bermain bola dan bolanya itu masuk ke dalam majelis Rasulullah. Umar yang ada di situ marah dan mengambil anak itu dan Rasul menahannya lalu mendoakannya ya. Selepas majelis itu bubar, seseorang laki-laki ini mendekati kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, itu tadi adalah anak saya dan saya malu untuk mengakuinya." Nah, Rasul menatap dan berkata, "Ada benda haram apakah di dalam tubuh anak itu?" Lalu si bapak menunduk malu. Di jalan tadi anak itu melihat bola dan menangis ingin membelinya. "Saya belikan Rasul, dan uang itu sebenarnya untuk makan biaya hari ini. Jadi saya mengambil roti dari teman saya dan saya akan membayar nanti setelah dari majelis." Nah sahabatku, mari kita pikirkan tentang anak kita ya. Apa yang akan terjadi ketika nafkah atau makanan yang kita berikan kepada sang anak itu ya. Coba cross-check kembali. Adanya makanan-makanan haram, hasil yang kita dapatkan dengan cara yang tidak baik ya. Dan ini dibawakan kepada anak kita ya, maka akan pengaruh sekali rekan-rekan sekalian. Mereka banyak yang menyepelekan masalah ini. Ketika anak nakal, ketika anak membangkang, tiba-tiba yang disalahkan anaknya. Kamu itu dasar anak yang durhaka, kamu itu anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, kamu ini itu, kamu ini itu. Subhanallah. Orang tua mendoakan keburukan demi keburukan kepada sang anak. Ya, subhanallah. Bahwasanya ya rekan-rekan sekalian, kami akan kita akan gambarkan seperti ini rekan-rekan sekalian. Jadi ketika Allah ya bahwa ini ada orang tua ya, lalu ini ada anak. Nah, ketika di orang tua tadi ya, orang tua tidak rela, tidak ridho memiliki anak ya, memiliki anak yang dalam taraf ini adalah dalam nakal ya, anak ini nakal, anak ini tidak nurut, anak ini hyperaktif, nggak mau sholat, terus anak ini pokoknya didoakan yang jelek-jelek kepada anak ini. Nah, sehingga ketika orang tua ini tidak ridho, maka Allah pun juga tidak ridho nih kepada anak tersebut. Sehingga banyak sekali kasus-kasus ketika anak ini nakal, orang tua ini kan mendoakan keburukan, ya, mendoakan keburukan
titenono atau kamu tidak akan tidak akan bahagia seumur hidup, subhanallah ya. Lalu mungkin ada perkataan anak ini yang menyakiti perkataannya ya, menyakiti hatinya si orang tua ini, sehingga hati orang tua ini merasa kesakitan ya. Sampai dewasa anak ini tidak merasakan yang namanya kebahagiaan. Mungkin anak ini punya status status jabatan yang bagus, memiliki uang yang banyak, tetapi tidak berkah. Ada saja kasus-kasus sering sakit-sakitan anak tersebut ya, seperti itu. Karena apa? Orang tuanya tidak ridho nih, tersakiti ya. Sehingga Allah pun juga tidak ridho terhadap anak tersebut. Jadi ketika anak ini nakal, anak ini hyperaktif, anak ini punya masalah, maka yang perlu dipertanyakan adalah orang tuanya. Ya, yang perlu dipertanyakan adalah orang tuanya. Yang pertama, ya, kenapa nih anak ini selalu memiliki permasalahan-permasalahan? Coba cross check dengan pertama apa yang kita dapatkan, ya, harta kita kumpulkan selama ini. Coba, adakah makanan-makanan yang sudah tertelan di dalam perut sang istri, di dalam rahim ketika mengandung, ya? Atau yang kedua, setelah lahiran anak ini lahir, ya, terus diberikan sesuatu yang tidak berkah. Itu yang pertama. Jadi harta, perhatikan harta kita, ya, harta sang orang tua kepada anaknya. Yang kedua, ya, ketika seorang anak memiliki gangguan, ini murni dari apa yang dilakukan orang tuanya, ya. Artinya gangguan anak ini, permasalahan anak ini sampai dia sebelum balik, maka ini murni dari ujian dari Allah Ta'ala kepada orang tuanya, ya. Apa itu? Yaitu menyekutukan Allah Ta'ala, ya. Mungkin bisa jadi dia dulu untuk menikah mendapati pasangannya itu dengan cara yang tidak baik, atau mungkin ketika sudah menikah lalu ada problematika di dalam keluarga sehingga orang tuanya mendatangi dukun, mendatangi paranormal, mendatangi orang pintar, mendatangi ustadz dukun, ya. Maksudnya apa? Ustadz tampilannya, tapi dalam terapinya ada unsur kesyirikan, menulis raja, ya, terus ada zikir-zikir yang overdosis, yang tidak sesuai dengan sunnah, ya. Lalu adanya ritual-ritual yang mengaktifkan jin-jin khodam, ya, yang mereka masuk ke dalam tubuh orang tuanya, ya. Dan ketika memiliki anak akhirnya juga mendapati sesuatu yang dimana itu berdampak kepada keturunannya. Atau mungkin orang tuanya memang sengaja mendatangi para dukun atau orang pintar atau kakek neneknya untuk wasiat, memberikan wasiat kepada kalangan jin menjaga keturunannya, ya. Jadi itu poin kedua adalah dosa kita kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah kesalahan orang tua, ya, ketika sebelum menikah bisa jadi, atau pas lagi menikah bisa jadi, dengan kesalahan kepada kedua orang tuanya di masa silam, ya, atau mungkin masih ada dendam amarah juga kepada orang tuanya. Artinya misalkan contoh gini, kita sekarang menjadi orang tua, lalu mulai dari kita dewasa sampai kita saat ini kita menikah punya anak, kita masih ada problematika dengan orang tua kita, ya, masih ada dendam kepada kedua orang tua kita, masih adanya hasad kepada kedua orang tua kita. Atau yang keempat, adanya doa-doa yang terlemparkan dari orang tua kita, yang saat ini kita juga dari orang tua, sesuatu yang membuat hatinya itu sampai teriris, sampai merasa tersakiti dan belum dimaafkan.
Mungkin ini sampai orang tua kita itu melupakan, ya, melupakan, tetapi ada hati-hati di hatinya orang tua kita yang itu membuat sakit dan belum termaafkan. Maka cobalah, ya, ketika anak ini kita nakal, anak ini kita hyperaktif, ya, anak ini indigo, anak ini akan, maaf ya, anak kebutuhan khusus, maka bisa jadi ini adalah peringatan dari Allah Ta'ala atas apa yang kita lakukan di masa silam, kesalahan kita di masa silam. Berikutnya bisa jadi ketika kita mendapati anak-anak seperti ini, ya, ini karena diambil dari kisah nyata sendiri, ya, mungkin bisa jadi anak yang kebutuhan khusus ini adalah penyelamat bagi orang tuanya, karena begitu besar dosa orang tuanya di masa silam, ya, misalkan contoh adanya dosa zina misalkan, ya, maka dosa zina ini Allah hapuskan dengan cara apa? Diberikannya musibah-musibah dengan masalah keturunan, atau tidak, maka didapatkannya mungkin atau di tubuh ada beberapa penyakit-penyakit yang menular kepada keturunannya, ya. Nah, ini bisa menjadikan bahwa kita, ya, dimaafkan oleh Allah Ta'ala melalui musibah-musibah yang dilakukan kita di masa silam. Sebagaimana di dalam kalamnya, di dalam Al-Quran Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Sesungguhnya musibah yang diterima saat ini, musibah yang datang kepada kita saat ini, bisa jadi dari kesalahan yang kita lakukan, ya, seperti itu. Maka perlu kita kaji, ya, perlu kita kaji ulang, kenapa nih aku melakukan dosa dengan Allah seperti apa? Aku melakukan dosa kepada orang tuaku seperti apa? Aku melakukan dosa kepada tetanggaku. Mungkin dulu kita ada tetangga yang memiliki anak kebutuhan khusus, lalu kita memandang sinis, lalu kita mungkin menyakiti hati tetangga kita misalnya. Bisa jadi rekan-rekan sekalian. Jadi ini sebagai teguran kita, ya, apa yang menjadikan permasalahan dari yang selain kita berbuat syirik, memberikan makanan kepada anak kita, istri kita sesuatu yang haram, ya. Dan juga bisa jadi karena Allah berikan ujian ini kepada hamba-hambanya yang soleh, ya, kepada hamba-hambanya yang soleh yang Allah nilai hamba ini bisa melewati ujian yang Allah berikan sebagai hadiah, ya. Contoh kasus seperti kami, ya, anak kebutuhan khusus. Bisa jadi anak ini menyeret orang tuanya ke surganya Allah Ta'ala, ya. Anak yang kebutuhan khusus ini tidak ada hisab baginya, ya. Nah, bagi rekan-rekan yang memiliki anak kebutuhan khusus, rekan-rekan yang memiliki anak yang perlu dirawat lebih intens, yang syarafnya terganggu, maka demi Allah tidak ada hisab baginya. Ini merupakan hadiah dari Allah Ta'ala. Penghuni surga yang masih kecil ini Allah ambil dan Allah berikan kepada orang tua A, orang tua B, ya, seperti itu, ya. Yang berikutnya adalah bisa jadi orang tuanya terlalu mencintai dunia, ya, orang tuanya terlalu mencintai permasalahan dunia. Yang kelima, mencintai dunia. Dia mencintai apa yang saat ini ia miliki, ya, sehingga melupakan hubungan dia kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi Allah cemburu karena orang tua ini terlalu mencintai anaknya, ya, mencintai anak-anaknya, sampai diekspos ke media sosial, ke tetangga, anakku ini sudah bekerja di sini, anakku ini bisa beli ini, anakku ini pintar, anakku ini penghafal Quran, segala macam. Tetapi kita lalai, kita menyombongkan diri kita kepada orang lain. Apa sih gunanya kita mengupload di media sosial? Dengan kesombongan, ria, ya, seperti itu. Maka ini menjadi pintu-pintu
al-ain atau mata hasad atau mata takjub. Keluarga kita mungkin ada di antaranya yang hasad terhadap apa yang kita miliki. Anak-anaknya begitu cantik, anak-anaknya itu begitu begitu istimewa kepada orang tuanya, sehingga di antara keluarganya bahkan ini akan menyerang keluarga intern. Artinya apa? Mungkin kakaknya bisa hasad kepada adiknya, adiknya ini bisa hasad kepada kakaknya. Maka ini perlu berhati-hati rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita kaji ulang ya. Juga sebagai reminder buat saya pribadi ya, karena dulu kami pernah ada bisnis digital printing yang dimana kami mengekspos gambar-gambar baju-baju anak seperti itu, yang dimana modelnya itu adalah anak kami sendiri. Kami mengekspos di media sosial, ekspos di status seperti itu, dan banyak sekali yang berkomentar mengenai anak-anak kami ya. Wah, ini modelnya bagus banget nih, anaknya siapa ini gitu kan. Kami belum mengetahui itu yang namanya al-ain. Lalu dari situlah ya kami mengucap ya alhamdulillah nih, ini anak kami gendut, gino seperti itu ya. Tetapi itulah awal asal mendatangkan al-ain ya, entah dari golongan jin atau golongan manusia ya. Ditambah lagi mungkin orang tua kami dulu mengagung-agungkan ya. Kalau orang Jawa itu bilang apa ya namanya, kayak ngomong diulang-ulang terus diucapkan, diagungkan, aku gendukku yang paling pinter segala macam ya. Subhanallah ya, kita belum mengetahui masalah hal tersebut. Karena ketika kami mendatangi kasus-kasus yang anak-anak seperti ini, hyperaktif, anak dan khusus, bahkan anak ini bisa keterbalikan 180 derajat dari kondisi awal, rata-rata sebagian besar adalah karena al-ain. Mungkin sekitar 70% ya, anak tersebut dalam gangguan al-ain, kesalahan dari orang tuanya yang mengagung-agungkan ya, mengagung-agungkan kepada keluarga kita, tetangga kita, media sosial ya, seperti itu. Kesalahan yang paling fatal bagi kami yaitu mengupload foto anak. Jadi bagi rekan-rekan yang saat ini ya, yang masih upload foto anak kita ya, entah di handphone ya, entah di ruang tamu ya, itu akan mendatangkan al-ain. Rekan-rekan sekalian, berhati-hati ya, berhati-hati. Nanti kita juga akan bahas ciri-ciri anak-anak yang terkena al-ain ya, seperti itu. Kita melanjutkan ke ruqyah seorang anak ya. Jadi kita akan mengetahui terlebih dahulu karakteristik atau perilaku anak yang perlu diruqyah ya. Karena jangan sampai kita habis ikuti kajian anak ini gangguan ini segala macam, ruqyah ya. Nah, padahal mungkin ada faktor yang lain. Setiap tahun ya, ini jika ada di rumah dan diam ketika dibawa keluar, tidurnya gelisah, sering terbangun gelisah, bisa ya. Jadi di usia 1 tahun kalau sering nangis malam hari dan ada jam-jam tertentu ya, ini membuat nakal, orang membantah sama ibunya, ayahnya, ya, tenaganya besar sekali saat marah, ya, mungkin di 10 kali lipat, ya, dan tidak terkendali, nangisnya teriak-teriak, ya, terus sering memecah barang-barang di rumah, ya. Lalu yang berikutnya di usia pun sering melakukan pelecehan seksual pada lawan jenis, sering mencuri atau klepto, ya, membantah sama ibu bapaknya,
ya, sering menyendiri, ya, sering menyendiri, tidak ceria, berbicara sendiri, ya, cepat sedih dan juga cepat marah, sering mimpi menyeramkan dan sering sakit-sakitan, ya, ataupun pertumbuhannya si sang anak ini tidak maksimal, tidak sesuai dengan diagram dari medis seperti itu. Lalu di usia 10 sampai remaja, si anak ini suka menyendiri, ya, tidak ceria, labil, ya, merasa rendah diri, tidak pede, pesimis, introvert, malas sholat, malas belajar, suka main games sehingga larut, ya, membangkang, sering mimpi menyeramkan, sesak nafas saat membaca Al-Quran, panas saat berwudu, ya. Lalu di usia remaja sampai dewasa, orangnya tertutup, ya, tidak ceria, galau akut, ya, sering galau, pesimis, tidak suka baca Quran maupun mendengarkan azan. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Itu untuk ciri-ciri anak-anak kita yang perlu kita melakukan ruqyah. Tetapi sekali lagi, sebelum kita meruqyah anak kita, maka cobalah bermuhasabah diri dulu. Bisa jadi kesembuhan anak ini sebelum diruqyah. Banyak kasus, ya, jadi orang tuanya ini meminta bantuan kepada kami ataupun rekan kami, ya, untuk melakukan ruqyah, dipanggil ruqyah lah, ya, tim kami ke salah satu klien, lalu di situ anaknya didatangkan, ya, dengan sikapnya yang pendiam, lalu orang tuanya memberikan kabar bahwasanya anak kami seperti ini, anak kami membangkang, tidak mau sholat, ya, tidak mau membaca Quran. Nah, dikala itu juga, ya, sang ibunya ini tidak menutup aurat, ya, tidak menutup aurat. Lalu disampaikanlah, dan qadarullah itu juga waktu sholat, ya, waktu sholat tiba, sehingga ia mengajak keluarganya untuk sholat, melakukan sholat seperti itu, ya. Lalu ketika pulang sholat, anak ini menangis, ya, anak ini menangis. Lalu anak ini menyampaikan kepada tim bahwasanya baru pertama kali ini orang tuaku sholat, orang tuaku mau menutup aurat, seperti itu, ya. Ini anak ini menjadi sebuah alarm kepada orang tuanya, ya. Anak ketika dia di rumah dia diam, kalau di luar dia ngoceh terus, bisa jadi anak ini kehilangan sosok orang tuanya. Mungkin terlalu cinta terhadap dunia, ya, cinta terhadap dunia, sehingga perlu adanya introspeksi diri. Seberapa kita dekat, komunikasi kita dekat, ya, kalbu kita dekat dengan anak kita seberapa jauh, dan seberapa jauh pula, ya, kita menghabiskan waktu di luaran, sehingga anak ini kehilangan yang namanya sosok sang ayah, sosok yang menjaga, ya, seperti itu. Jadi perlu kita pahami bahwasanya meruqyah anak ini lebih cepat diruqyah oleh orang tuanya, ya, seperti itu. Atau bisa jadi karena dirinya lah, sang orang tua inilah yang Assalamualaikum keadaan bergabung. Oke, Masya Allah, Kapten Juno, ya. Masya Allah, aku join sama istriku ya Mas. Iya, siap, tafadhol Kapten Juno. Iya. Ya, Masya Allah. Iya. Jadi kita lanjutkan, ya. Untuk masalah sang anak ini, ya, perlu adanya memetakan diri orang tua dulu, ya. Seberapa jauhkah diri kita dekat dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai ketika kita menilai anak kita nggak mau sholat, nggak mau membaca Quran,
tetapi diri kita lah yang membuat pandangan kacamata sang anak ini. Ya orang tua seperti itu, mereka hanya mendengarkan secara lisan tetapi tidak dicontohkan. Maka perlu adanya kebiasaan orang tua untuk dirubah total, ya, kebiasaan sang orang tua ini untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi selama ini kita nggak sadar bahwasanya harta yang kita kumpulkan saat ini adalah harta haram, ya, harta riba, harta yang tidak semestinya kita miliki. Atau bisa jadi kita tidak pernah berzakat, ya, zakat mal, misalkan kita terlalu sibuk untuk masalah urusan dunia sehingga Allah cemburu, ya, sehingga Allah cemburu terhadap diri kita, sehingga Allah memberikan teguran-teguran kepada diri kita sebagai orang tua, ya, seperti itu. Dan kita lanjut bahwasanya sebelum kita ruqyah, karena ini metode yang semuanya hampir itu sama, ya, membacakan Al-Quran, tidak ada yang dirubah-rubah di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau misalkan kita mendapati ustadz yang mereka merubah tatanan Al-Quran, karena di Jogja pernah kami dapati, ya, ustadz ini merubah lafaz Al-Quran di dalam surat An-Nas. Karena si pasien ini pengen sembuh, ya, maka si ustadz ini menyampaikan bahwasanya rubahlah di dalam surat An-Nas yang awalnya yuwaswisu fi sudurin nas menjadi yuwaswisu fi suduri waras. Subhanallah. Baru kami pernah mendapatkan testimoni seperti itu. Subhanallah, ya. Nah, untuk anak-anak yang terkena al-ain atau kecerobohan orang tuanya mengupload foto di media sosial, mengupload foto di status, memajang foto anak kita di ruang tamu atau di ruang besar, ruang bersama, sehingga timbullah mata-mata hasad atau takjub. Ciri-cirinya, badannya tiba-tiba kurus. Ya, ini kita share di grup. Nah, ini. Ya, ciri-ciri umum terkena al-ain dan hasad, badan kurus dan susah gemuk, ya, sering mengap dan mendesah, ya. Misalkan gitu lah, mengat, ya, selain mengat, ya, sering menyendiri dan suka mengurung diri. Lalu ada rasa sakit kepala yang berpindah-pindah, ya. Anak tiba-tiba rewel dan susah diatur, rasa ingin tidur terus, atau mungkin dia nggak suka tidur, ya. Rasa panas atau dingin di beberapa bagian tubuh, ya. Biasanya ini di telapak tangan dan telapak kaki ini berkeringat seperti itu. Adanya masalah kesehatan tanpa penyebab yang jelas, atau didiagnosa para medis itu bingung, ini anak apa ini, ya. Sampai maaf, ya, anak kami pernah diambil sampel daging dan darahnya, yang subhanallah, dan itu belum ketemu juga. Di 5 dokter di Yogyakarta mereka angkat tangan, ya, dan mereka menyarankan untuk suntikan Ganciclovir. Dan ini kami tanyakan, berapa lama dok kami menyuntikkan kepada anak kami? Lalu si dokter menyampaikan, ya selama ia hidup. Berarti berapa racunkah, berapa perlu kita keluarkan, yang berapa yang kita masukkan, campurkan ke dalam darah anak kita. Obat, yang namanya obat adalah dia bisa menyembuhkan. Tetapi kalau kita meminum minuman obat dan tidak sembuh, berarti namanya kecanduan. Dan di situ kami berpasrah kepada Allah Ta'ala, kami kembalikan kepada Al-Quran. Bukan 1 hari,
bukan satu ahad, bukan satu bulan, tetapi kami meruqyah rutin 1,5 tahun minimal, kami meruqyah rutin. Ya. Ya mungkin dosa-dosa kami yang dulunya mengupload di foto media sosial, ya, kita ada bisnis digital print, kesalahan kami melakukannya dengan apa yang kami lakukan di masa silam, kebodohan kami seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah wajah kuning dan kadang kemerahan. Ya kalau misalkan di medis mungkin selama 2 bulan ya untuk masalah kuning seperti ini ya. Nah, mungkin ada yang di atas 2 bulan langsung disuruh merujuk untuk para medis seperti itu. Dan ini kami kena juga kepada anak kami yang keempat ya. Lalu juga rasa nyeri kepada sang anak yang berpindah-pindah ya. Biasanya di bawah punggung ya, atau bahu ya, di bagian belakang. Lalu sering sesak nafas ya, serta rasa sedih yang berkepanjangan, rasa takut yang berlebihan ya. Lalu adanya gatal-gatal di bagian kulit. Nah, ini ciri-ciri secara umum terkena al-ain atau mata hasad atau mata takjub kepada si sang anak ya. Yang berikutnya adalah bahwasanya ketika kita lalu mencintai membanggakan anak-anak kita, ini bisa jadi pintu masuknya gangguan jin atau gangguan kepada anak kita. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 ya, yang kami bacakan artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini ya permainan dan sesuatu yang melalaikan ya. Sebagaimana di dalam beberapa tafsir yang lain, orang tua ini terlalu lalai terhadap dunia sehingga menjauhkan dirinya kepada akhirat, menjauhkan dirinya kepada Allah Ta'ala ya. Termasuk juga perhiasan ya, perniagaan yang bermegah-megahan, yang berbangga diri ya tentang ayahku seperti ini hartaku yang begitu banyak dan anakku seperti ini ya. Maka inilah bahwasanya sebagai teguran dari Allah Ta'ala ya, menjadi, dan disitulah Allah memberikan azab ya, azab yang keras ini diberikan kepada hamba-hamba Allah ya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu ya. Kita berlomba-lomba untuk mencari uang, terus membangun rumah yang megah. Kita lupa, lalai bahwasanya kehidupan dunia adalah perjalanan untuk balik lagi, untuk pulang ya. Kita akan pulang kepada Sang Khalik ya, kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mendengar kata pulang, mungkin bagaimana perasaan kita? Mungkin pas lagi waktu sekolah ya, sekolah dulu ketika kita mendengar ayo pulang, kita hatinya senang ya enggak? Kita senang ya ada kata-kata pulang nih ya, apalagi mungkin pelajarannya sudah selesai, gurunya nggak ada ya, terus kita pulang ya, alhamdulillah kita pulang. Sama dengan di dunia, kita akan pulang kembali kepada Allah Ta'ala ya. Kita akan bersenang-senang, wahai hamba Allah akan bersenang-senang kembali kepada fitrahnya lagi, kembali kepada Allah Ta'ala. Tetapi ada kalanya mereka pulang dengan kekhawatiran yang berlebihan. Mereka takut akan pulang ya. Ketika seseorang itu pulang takut, berarti ada permasalahan nih ya enggak? Di dalam mungkin dia rumahnya nggak nyaman, atau mungkin kita terlalu banyak dosa, kesalahan sehingga kita takut pulang. Nah ini biasanya ada terkena kepada hamba Allah yang tinggal dunia ya, sehingga melalaikan yang namanya tugasnya. Dan di dalam
Quran surat Al-Anfal ayat 28 yang kami bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya pahala yang besar. Artinya apa? Kita memiliki anak sebagai ujian buat orang tuanya. Anak kita menjadi pembangkang, itu ujian buat orang tuanya. Anak ini menjadi orang yang alim, maka ini menjadikan keberkahan buat orang tuanya. Maka perhatikanlah didikan kita. Jangan sampai kita terlena terhadap dunia, kita lalai kepada akhirat, sehingga anak kita memandang juga apa yang dicontohkan orang tuanya, kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Ya. Mungkin bisa jadi, ya, kita banyak kesalahan terhadap anak kita. Kita terlalu keras kepada anak kita, ya, sehingga anak tersebut kehilangan yang membuat hatinya lega, yang membuat hatinya tenang, yang membuat dirinya bisa mencurahkan hati. Karena ada beberapa kasus kemarin kita pernah alami, ya, bahwasanya dia nggak mau cerita terhadap orang tua, nggak mau cerita. Kami tanyakan kenapa, sehingga anak ini akan Afwan, mohon maaf, ketika saya orang tua kami hanyalah mungkin diam atau sambil memegang handphone, tidak mendengarkan perkataan kami butuh didengarkan cerita seperti itu. Mungkin di sekolahnya hari ini dia ada masalah, mungkin tidak ada masalah pun, tapi anak ini pengen didengarkan, ya, seperti itu. Atau yang berikutnya, anak ini ketika ngomong dimarah-marahin kepada orang tuanya, kamu itu boros, kamu ini segala macam, ya. Jadi kita perlu, ya, memantas hingga jika kita sudah terlanjur, ya, jika sudah terlanjur anak kita nakal, anak kita hyperaktif, anak kita indigo, maka kita harus segera melakukan penyembuhan secara gini, dari keinginan dulu yang kuat, ya. Bagi rekan-rekan yang memiliki anak yang memiliki gangguan, yang pertama adalah keinginannya keinginan untuk menyembuhkan secara dini itu dibulatkan dulu tekadnya, ya. Karena dengan anak ini butuh yang namanya istiqomah, butuh kesabaran penuh, butuh waktu, tidak ada yang instan, ya. Keinginan untuk melakukan perombakan total secara dari ibadah kita, mendidik anak kita. Mungkin kita dulunya terlalu lalai kepada anak, sehingga inilah saatnya kita merubah untuk dekat dengan anak, ya, seperti itu. Menjaga mendidik anak kita dengan ketauladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Penjagaan kepada anak, pengobatan kepada anak. Pengobatan dan penjagaan berbeda, ya. Pengobatan, ya, itu dengan sesuatu yang perlu kita berikan, ya. Penjagaan kita berikan agama, ketauladanan, sunnah-sunnahnya kepada sang anak, sehingga obat ini atau pemulihan ini harus peran aktif atau usaha yang aktif, bukan pasif. Atau dengan ruqyah yang sering, ruqyah diri orang tuanya dan juga kepada anaknya, ya. Maka kita akan mulai dengan tutorial ruqyah untuk anak, ya. Nanti kami akan bagi beberapa beberapa kasus, ya,
Jadi untuk anak ini usia 0 sampai 2 tahun, bayi ya. Bayi usia 0 sampai 2 tahun. Habis itu meruqyah anak di usia 2 tahun sampai 9 tahun. Yang berikutnya adalah 9 sampai 17 tahun atau di usia remaja ya, maksudnya usia remaja. Yang berikutnya adalah teknik-tekniknya ya, seperti itu. Baik, untuk usia 0 sampai 2 tahun atau meruqyah bayi ya, pastikan dulu ayah ibunya tidak menyimpan benda-benda yang menjadi rumah syaitan atau generator kekuatan syaitan, misal azimat, rajah ya, keris, benda pusaka, warisan keturunan, amalan-amalan yang lain ya. Misalkan contoh di rumah menanam buku sihir ya, menanam azimat, menanam parfum yang dimana dibalut oleh Al-Quran, gundul, misalkan dipendam di rumah kita. Atau misalkan ada tulisan Arab di dinding ya. Atau mungkin di pergelangan tangan si bayi, biasanya kan diberikan kayak gelang kesehatan, kalung kesehatan, atau mungkin benda-benda kecil yang bisa di pasar-pasar pasar-pasar kejawen biasanya itu banyak sekali seperti itu ya. Ini untuk menjaga telak bala, subhanallah ya. Maka hindari itu. Bahkan ketika mungkin di waktu hamil, kan mungkin orang tua kita memberikan ini loh, bawa gunting, bawa apa lagi, jarum, bawa bawang brambang segala macam untuk menolak adanya gangguan-gangguan seperti itu. Makanya hindari rekan-rekan sekalian, karena ini perbuatan syirik ya. Jadi pastikan ayah ibunya ini tidak menyimpan benda-benda tadi. Nah, sekarang kita persiapkan ya. Persiapannya adalah sebelum melakukan ruqyah, orang tuanya untuk wudhu terlebih dahulu, berwudhu ya, lalu sholat mutlak minimal 2 rakaat ya. Setelah itu membaca ayat kursi atau Al-Baqarah 255 untuk melindungi ruangan saat mau diruqyah. Dengan apa? Membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Keutamaan surat Al-Falaq ini adalah untuk masalah sihir ya, untuk masalah gangguan sihir. Surat An-Nas adalah gangguan untuk kolbu manusia, yaitu dengan was-was. Ketika dibacakan adanya bisikan, udah kamu nggak bisa baca Quran, dihilangkan ingatannya membaca Quran, nggak yakin akan membaca Quran. Subhanallah ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Artinya Allah telah menurunkan Al-Quran menjadi asyifa. Asyifa di sini dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang menyembuhkan, obat, entah dengan obat yang jasad atau non jasad atau psikis kita ya, seperti itu. Dan ini diberikan kepada hamba-hamba Allah dan rahmat, keberkahan buat mereka-mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada, yakin kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla ya. Jadi wudu, sholat mutlak 2 rakaat, setelah selesai membaca ayat kursi atau Al-Baqarah 55, disuarakan ya, disuarakan untuk melindungi ruangan dan juga dengan surat Al-Falaq dan An-Nas untuk memproteksi jiwa si pembaca atau orang tuanya ini ya, karena posisinya adalah orang tua meruqyah anak kita, anak sendiri ya. Yang berikutnya adalah membaca doa perlindungan, yaitu dengan ta'awuz ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang berikutnya bisa dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu beristighfar, astagfirullahaladzim. Ini bisa jadi dosa-dosa kita, dan bisa jadi dosa-dosa kita yang begitu banyak. Kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Habis itu kita berpasrah kepada Allah Ta'ala dengan membaca la haula wala quwwata illa billah, ya. Atau bisa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau bisa juga dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, habis itu ruqyah anak, ya, sebagaimana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meruqyah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, dengan doanya, ya, kita share di grup. Ya. U'idzukumā bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wahammah wa min kulli 'ainin lammah. Jadi letakkan tangan kita di dada anak kita, ya. Lalu membaca u'idzukumā bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wahammah wa min kulli 'ainin lammah, yang artinya aku lindungi kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari seluruh gangguan syaitan, racun, dan pandangan mata hasad. Ya, ini doa untuk berdua atau banyak. Kalau misalkan anak kita laki-laki dan satu, kita ganti yang u'idzukumā menjadi u'idzuka, u'idzuka bi kalimatil tammah min kulli syaitanir wahammah wa min kulli 'ainin lammah. Kalau anak kita perempuan dan satu, maka kita ganti dengan u'idzuki, ya. Contoh, u'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wahammah wa min kulli 'ainin lammah, ya. Itu dibaca sebagai muqaddimah ruqyah, ya, atau ruqyah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruqyah Husain dan Hasan, ya, cucunya. Yang berikutnya, ya, itu baru taraf awal. Sekarang kita meruqyah anak tersebut dengan ayat ruqyah. Ya, ini bisa mendekap, ya, memeluk sang anak, atau pas digendong, ya, digendong pas lagi si adinda kita nangis, ya, dengan penuh kasih sayang dan yakin, ya. Lalu kita hindari suara-suara bising, suara-suara televisi terutama, suara-suara musik kita hindari, ya. Lalu mulai membacakan ayat-ayat ruqyah. Ini kita sebut ayat ruqyah grup pertama, yaitu Al-Fatihah, ya. Kita lanjutkan, kita share lagi, ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 4, Al-Baqarah 163 sampai 164, Al-Baqarah 255 sampai 257, dan Al-Baqarah 284 sampai 286, ya. Ini grup pertama. Lalu kita lihat kondisi sang bayi, ya. Lihat tangisannya, ya. Dengarkan tangisannya. Jika tangisannya semakin kuat, maka bisa kita letakkan tangan kita di dahinya, ya. Dan kami merekomendasikan untuk surat Al-Mulk 1 sampai 13, ya. Surat Al-Mulk. Jika masih menangis, ulangi bagian ayat ketiga dan keempat
untuk menetralisir al-ain, ya, gangguan penyakit al-ain. Bisa juga menambahkan surat Al-Hasr 21 sampai 24, ya. Ini kalau untuk al-ain. Tetapi kalau untuk dia kena sihir, ya kita bisa tambahkan dengan surat Al-A'raf 117 sampai 122, Tauha 69, Yunus 8182, dan ayat-ayat lain yang di dalam Al-Quran berkaitan dengan sihir, ya. Nah, ini jika tangisannya sudah tenang, longgarkan atau ganti posisi kita, menggendong atau duduk, ya. Atau cara kita memegangnya dan kita membacakan surat Al-Fajr, ya. Jika tidak hafal, ini bisa buka Al-Quran atau kita hafalkan di ayat 27 sampai 30, diulangi sebanyak 3 kali, ya, seperti itu. Itu namanya teknik eksekusi, ya, teknik eksekusi. Atau lebih bisa. Terkadang 3 kali belum tenang, kita ulang-ulangi lagi, ya, di surat Al-Fajrnya itu. Nah, kalau misalkan sudah reda, maka kita bisa menutup atau menetralisir, ya. Ini biasanya kita juga ruqyah untuk orang-orang dewasa untuk menetralisir dari pengaruh jin di dalam tubuh kita saat ruqyah. Kita bisa membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, ya. Biasanya masing-masing 3 kali. Didekatkan, ya, di mulut kita. Misalkan surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan, ya. Ini diulangi sampai 3 kali. Habis itu lanjut ke surat Al-Falaq juga sama, sampai An-Nas selesai, ya, sampai ditiupkan juga, ya. Baru kita gunakan untuk menetralisir si bayi, ya. Jadi si bayi diusap-usap, ya, usap-usap bayinya dari kepala, dari bagian kanan ke kiri, dari tubuh kanan, tubuh kiri, kaki kiri, ya, seperti itu. Itu untuk closingan. Itu secara suara, teknik suara. Nah, adapun teknik dengan memasukkan sesuatu di dalam tubuh sang bayi, ya. Kalau misalkan dia sudah bisa minum, ya, dengan air putih, maka bisa menggunakan air ini. Kalau misalkan tidak, misalkan air susu sang ibu yang sudah ditempatkan, itu bisa dibacakan, ya, seperti itu. Jadi membuat air ruqyah, ambil segelas air bening atau air susu dari sang ibunya, ya, lalu bacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Falaq, dan An-Nas, dan ditiupkan. Nah, ini untuk menenangkan jiwanya, melapangkan badannya, mengobati penyakitnya, membatalkan sihirnya, racun jinnya, ya. Ini bisa ditambahkan madu atau air beningnya tadi diganti dengan air zam-zam, ya, atau dengan air hujan. Air hujan maksudnya ini air yang kita adahkan dari air hujan yang tidak tertutupi apapun, ya, maksudnya bukan dari talang air dari genteng seperti itu, terbuka. Habis itu air hujan itu ketika sudah banyak didiamkan minimal setengah jam untuk mengendapkan mungkin ada benda-benda kotor misalkan. Habis itu dituangkan, ambil permukaan atasnya yang bersih, diamkan lagi setengah jam. Ada endapan lagi, terus diambil yang paling bersih, sehingga itu diminumkan bisa atau dimandikan, ya. Bisa juga dengan dibarengi dengan untuk yang mandi, ya, untuk mandi bekas air wudhu dari orang tuanya. Bisa jadi ini karena al-ain, maka pengobatannya adalah bekas air wudhunya untuk dimandikan, ya, air wudhunya orang tuanya, ya, yang dia yakin yang mendapat al-ain. Atau mungkin kalau bingung, kumpulkan seluruh keluarga, ambil air wudhunya, ya, lalu dicampur dengan air hujan, lalu dimandikan kepada sang bayi, ya. Ini bisa direbus dulu untuk air hangat, ya, kepada sang anak, ya. Untuk durasinya, untuk ruqyah bayi, ya, ini antara 15 sampai 20 menit saja, ya. Kalau misalkan sembuh, maka kita ingat, kita baca alhamdulillah, ya, memuji Allah Ta'ala atas kesembuhan anak,
ya. Seperti itu rekan-rekan. Untuk tips-triksnya ya, bisa kalau misalkan anak ini biasanya demam, bisa menambahkan menambahkan minyak zaitun ya ke seluruh tubuhnya. Lalu orang tuanya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, meninggalkan keburukan-keburukan, meninggalkan harta-harta haram ya. Lalu jika belum sembuh, coba kita cari benda-benda amal yang menghalangi kesembuhannya. Bisa jadi yang selama ini zikir-zikir yang kita lakukan selama ini tidak sesuai sunnah, atau dulu kita pernah menyiram rumah kita dengan sesuatu yang tidak disyariatkan ya. Dan ini ruqyah rutin ya, ruqyah rutin ya. Terus juga kita harta-harta kita coba, kalau misalkan harta kita sesuatu yang berkah, mungkin bisa jadi harta kita belum dibersihkan dari zakat ya, seperti itu. Atau mungkin saat ini kita bekerja, ini kita halal atau haram nih, maka coba tanyakan kepada sang ahlinya ya, kepada sang ahlinya, seperti itu. Untuk meruqyah bayi ya, bagaimana untuk meruqyah anak di usia 2 sampai 9 tahun ya, ini hampir sama dengan meruqyah bayi ya. Cuma kalau anak di usia 2 sampai 9 tahun kan bisa diajak ngobrol. Nah, maksudnya sebelum meruqyah kita menggunakan kata-kata yang baik, persuasif, yang menarik perhatian mereka. Misalkan, adik, kakak doain ya supaya sakitnya sembuh, seperti itu ya. Jangan gunakan kalimat-kalimat anak kecil sini ruqyah supaya setannya pergi, subhanallah ya. Jadi perkataan-perkataan atau yang membuat menarik kepada sang anak. Lalu kita perlu dan kita sampaikan minta maaf pada anak atas sikap kita selama ini barangkali membuat ia trauma ya, secara tidak kita sadari, secara tidak langsung ya. Kita sedang berupaya mengobatinya, mengangkat masalahnya, karena anak-anak ini suka dihargai, mulai perasaannya, masalahnya ya, seperti itu. Lalu perlakuan lingkungan, kita coba perhatikan lingkungan, itu sangat pengaruh sekali, termasuk dari pendidikannya, tempat ia bermain ya, seperti itu. Lalu adanya penambahan sholat taubat dari sang ayah maupun ibunya ya, dari perbuatan syirik yang dulu dia lakukan. Ketika anak ini panas, bawa ke orang pintar. Anak ini sedikit sakit, bawa ke orang pintar ya. Ini menjadikan pikiran besar mereka masuk, cincin khodam masuk ke dalam tubuh sang anak ya. Dan ini waktu durasinya lebih ya, dari yang tadinya 15 sampai 20 menit, kalau untuk anak-anak ini 30 menit sampai 45 menit saja cukup ya. Kalau misalkan capek atau lelah, diulangi besoknya, jangan terlalu lama kalau untuk sang anak ya. Terus menyentuhkan di bagian dada, bagian pundak, tengkuk, leher ini ya, yang di bawah usia 5 tahun cukup disentuh saja ya, atau di dekat belakang ya, ini menghadap sini, dari dadanya dibacakan ya, seperti itu. Dan yakin atas apa yang kita bacakan ya. Itu teknik seorang, teknik untuk minuman air ya, silakan buat air ya, bisa diciprat-cipratkan di wajahnya, diusapkan di wajahnya ya. Lalu mengamalkan zikir pagi petang untuk keluarga tersebut ya. Jangan beri akses bebas di internet, batasi games ya, hindari musik-musik ya, televisi, dan diawasi dari pergaulannya ya. Berikanlah lingkungan yang kondusif, mungkin ya, kenalkanlah tahfidzul Quran, kenalkanlah Al-Quran kepada sang anak agar memiliki kekuatan untuk melawan syaitan yang menguasainya ya. Yang berikutnya ini dilakukan rutin ya, minimal 7 kali dalam 1 ahad, berarti setiap hari nih ya, rutin seperti itu
itu untuk meruqyah anak. Bagaimana untuk meruqyah di atas 9 tahun atau meruqyah remaja ya, meruqyah remaja, sama halnya persiapannya dengan berwudu ya, berdoa kepada Allah Ta'ala, tobat, lalu kenali sebab gangguannya. Libatkanlah anak tadi untuk sholat bersama ayah dan ibunya ya, karena sebab mungkin saja remaja sudah melakukan dosa syirik atau dosa besar di masa itu ya. Kami pernah meruqyah di salah satu sekolahan muslim di Yogyakarta, bahwasanya anak ini ya, dia mengikuti jatilan, tahu jatilan enggak ya? Jadi kayak kalau di desa Kebumen itu black reok seperti itu. Jadi dia makan makanan terus kesurupan, terus sebagai mediator seperti itu. Dan ini sudah hal yang wajar di lingkungan sana seperti itu, karena keterbatasan masalah materi. Orang tuanya tidak tidak sanggup memberikan materi untuk sekolah, untuk biaya kehidupan, maka anak ini disalurkan untuk jatilan seperti itu. Dan orang tuanya bahkan ada yang bangga dengan jatilan itu, dengan memanggil ruh ya, katanya memanggil ruh gentayangan, terus memanggil nenek moyang segala macam masuk dalam tubuh si anak tersebut. Subhanallah. Yang ini berhati-hati rekan-rekan sekalian. Yang berikutnya adalah ayat-ayat ruqyah tadi yang kami sebutkan tadi bisa diulangi sampai 2-3 kali. Dan durasinya ini rata-rata 1 jam ya. Rata-rata 1 jam. Lalu untuk teknik tambahannya adalah ajak dia untuk belajar memahami, mengamalkan zikir pagi petang yang sesuai sunnah. Istiqomah ya. Menegakkan sholat. Jadi orang tuanya juga melakukan sholat tepat waktu atau bahkan sebelum waktunya bisa diajak ke masjid ya. Tidak apa-apa, ramai di masjid tidak ada masalah ya. Kalau masjid itu sepi dari anak-anak, nah ini menjadikan kekhawatiran buat masa depan nanti. Siapa yang melanjutkan nantinya? Karena kebanyakan ketika musola ada suara berisik dari anak-anak biasanya diusir seperti itu. Subhanallah. Ya. Padahal mereka ini malaikat-malaikat kecil seperti itu ya. Insya Allah beberapa tahap ya, beberapa waktu mereka akan paham dengan sendirinya ya. Seperti itu. Ingat, Allah itu memberikan kegelisahan di hati kita agar kita itu berubah ya. Dan tidak ada perubahan yang nyaman. Namun karena ketidaknyamanan itulah kita dituntut untuk berubah ya. Ingat, Allah membuatkan jasad kita sakit agar kita tahu bahwa rohani kita sakit ya, hingga kita berupaya mengobatinya. Ingat, sakitnya jasad ini tidak akan dibawa ke akhirat. Sakit jasad kita ini nggak akan dibawa ke akhirat ya. Namun kalau sakit rohani kita ya, ini akan dibawa dan dihisab Allah Ta'ala di yaumul hisab nantinya. Dan sungguh lebih baik Allah murka kepada kita waktu kita hidup di dunia daripada di sebuah masa yang dimana tidak ada tidak pengampunan, karena penyesalan selalu datang terakhir. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ketika Allah sayang terhadap hambanya, Allah akan percepat hukumannya di dunia. Akan tetapi ketika Allah tidak sayang terhadap hambanya, maka Allah akan tunda hukumannya setelah di dunia, setelah dari dunia. Artinya apa? Di alam kubur, di alam akhirat, seperti itu. Maka bagi rekan-rekan yang saat ini mengalami musibah, mengalami cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, termasuk kepada Rasulullah dan para nabi, maka bersyukur rekan-rekan sekalian. Dibanding kita hidup tidak ada ujian-ujian demi ujian, mendapati harta begitu mudah, anak begitu mudah diatur, ya, disekolahkan dengan nilai yang baik, dileskan dengan les yang terbaik, ya,
tetapi lupa lalai akan akhirat. Maka berhati-hati. Harta yang berkah, ketika harta kita akan justru menjauhkan dari Allah Ta'ala, dari pekerjaan kita. Itu rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, silahkan. Ya. Atau bisa chat, tidak ada masalah. Ya. Ini di sini di grup ada ini enggak anak-anak kita yang lagi bermasalah atau mungkin sudah disiapkan di samping kita. Kalau misalkan misalkan tidak, nanti kami akan kirimkan ya voice ya atau video tentang ruqyah ya. Ini juga bisa digunakan untuk orang tua ya atau tetangga kita yang memiliki gangguan permasalahan mengenai penyakit jasad. Mungkin ada masukan dari teman-teman untuk hari Selasa atau Sabtu ke depan, apa yang mau dibahas, mungkin apa yang menjadikan problematika kita di dalam ruqyah syariah ini supaya terjerumus syirikan, unsur-unsur kesyirikan seperti itu. Tafadhol, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan ide ya materi apa yang disampaikan. Mungkin dari rekan-rekan jamaah Musul Al-Zikro mungkin apa nih, ada yang belum ini belum terungkap nih, atau mau kemarin meruqyah apa ini jenazah mungkin atau apa nih. Ini ada file masuk. Bagi rekan-rekan yang indikasi sihir bisa mengkonsumsi kurma ajwa aliyah ya 7 butir setiap pagi. Nah, lalu bisa dengan air zam-zam ya, bisa dengan air zam-zam. Yang berikutnya juga bagi teman-teman yang memiliki gangguan sihir di dalam jasad ya, ataupun gangguan-gangguan lain yang dideteksi medis tidak ada, maka bisa menggunakan herbal-herbal yang sudah diruqyah. Misalkan ada zaitun, ada minyak bidara, batu sauda, ya silakan saja. Kalau misalkan tidak ada ya, ini ada waktu 4 menit ya, kita bisa mungkin tutup kajian ini ya, insya Allah kita akan kupas di hari Selasa jam 8 malam insya Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan buat kita istiqomah dalam ketauhidan dan dalam sunnahnya ya. Kami mohon maaf ketika ada ucapan perkataan yang menyakiti rekan-rekan ataupun yang tidak pas ya, karena itu murni kesalahan dari kami. Dan jikalau itu sempurna atau mendatangkan kebaikan, karena itu murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkahnya, atas rahmatnya kepada kita semuanya. Kami akhiri ya. Ada yang ditanyakan dari Mas Arif? Enggak, terima kasih Mas Arif. Cukup. Siap. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Ya. Kami tunggu info selanjutnya. Dimatikan.